Bagi semuanya, kembali lagi kita hari ini untuk mempelajari materi PPKN kelas 10. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar. Rasa syukur kalian sebagai pelajar dapat kalian tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku ini. Pada bab ini, kalian akan pelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat belajar! Bab pertama PPKN kelas 10 ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-departemen. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Perhatikan gambar berikut ini. Siapakah yang ada di dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat gambar ini? Ya, mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitusi berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Setelah ini, kalian tahu kan bahwa betapa pentingnya peran dari pemerintahan kita. Seperti yang telah disinggung di dalam peta konsep, bagian pertama pada bab ini kita akan pelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan subbab yang pertama tentang macam-macam kekuasaan negara, yaitu ada menurut pendapat John Locke dan ada menurut pendapat Montesquieu. Yang kedua, tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada pembagian kekuasaan horizontal dan ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kehidupan kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering kita perbincangkan, baik di dalam obrolan masyarakat maupun di media cetak ataupun elektronik. Sebenarnya, apa sih kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian diminta oleh orang tua kalian untuk belajar saat kalian menonton TV, kemudian kalian mematikan televisi dan memasuk kamar untuk belajar. Hal itu merupakan salah satu contoh dari kekuasaan. Di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT ataupun RW. Artinya, setiap tamu yang datang atau tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada pihak yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai konsep kekuasaan? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara itu merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya
mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Ada menurut pendapat John Locke, yaitu yang pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan terakhir kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu berpendapat kekuasaan negara itu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politica. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Agar terjadi kontrol dan keseimbangan di dalam lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Istilah pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau divisions of powers merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Lalu, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini memiliki fungsinya masing-masing. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat ini berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.
Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat ini mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Apa saja 6 kekuasaan negara itu? Kita akan pelajari yang pertama itu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi atau yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkatan kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota yang terdiri dari bupati dan wakil bupati atau wali kota dengan wakil wali kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam kegiatan administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada
pemerintah daerah otonom atau yang terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Demikian pembelajaran PPKN kelas 10 hari ini pada bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Khususnya untuk subbab 1 tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Materi berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.